rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat ketua Fakultas ini, yang saya hormati teman-teman guru anggota Pusat ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apresiasi teman-teman yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif 1.4 pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang mana itu diberikan dari dalam modul 1.4 dalam program guru penggerak. Saya rasa sudah tidak perlu memperkenalkan diri karena kita sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi langsung saja saya mulai dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Johnson dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang menjadi choice theory, di mana teori ini meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti contohnya misalnya ada anak yang tidak suka menggambar, kita paksa untuk menggambar. Atau ada anak mungkin yang tidak kita disuruh maju ke depan, kita paksa untuk maju ke depan. Sebenarnya tidak boleh. Karena setiap tindakan sebenarnya mempunyai alasan tersendiri, baik tindakan yang kita sukai maupun tindakan yang tidak kita sukai. Jadi sebenarnya ada anak yang mungkin tidak menyukai gambar, ya, tapi punya alasan kenapa yang tidak menyukai gambar. Gitu. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bijikan adalah bentuk kontrol. Nah, ini miskonsepsi yang sudah salah karena tidak semua penguatan positif ini ternyata bermanfaat. Sebagai contoh adalah pujian, penghargaan maupun hadiah itu ternyata tidak semuanya berimbas atau berefek baik itu anak. Untuk selanjutnya nanti untuk hukuman dan penghargaan akan kita bahas lebih lanjut kenapa penghargaan itu tidak baik, ada alasannya. Kemudian miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini salah ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ketika kita memberikan kritik atau membuat anak itu merasa bersalah, itu nanti akan membuat identitas gagal pada diri anak. Jadi anak merasa minder, anak merasa tidak bisa membahagiakan orang tersebut, anak tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan tersebut sehingga anak menjadi depresi. Kemudian miskonsepsi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ini dapat menimbulkan efek yang kurang baik bagi anak karena anak dapat memendam merasa tidak nyaman, merasa marah, merasa dendam ketika mereka dipaksa. Jadi nanti akhirnya bisa menimbulkan rasa permusuhan. Nah, ini adalah stimulus respon yang sebagian besar orang berpikiran seperti ini mungkin termasuk juga kita. Ini yang harus kita luruskan. Sebagai contohnya, sebagian orang berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kemudian semua orang mempunyai hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Sehingga sebaiknya kita ketika ada anak yang berperilaku kurang baik, itu kita cari dulu apa sih penyebabnya anak berperilaku seperti itu. Jadi tidak langsung menyalahkan anak. Nah, selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Yang selanjutnya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Contohnya ketika anak tidak mau mandi, kita bujukin, "Ayo Dek, mandi dulu." Dibujuk, nanti kasih es krim, anak belum mau mandi, dibujuk lagi tidak mau. Nah itu nanti akhirnya dipaksa kalau anak tidak mau dipaksa, itu sebenarnya tidak baik. Yang baik itu sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Misalnya, mungkin kamu mau mandi sekarang atau nanti? Kalau mau nanti, kenapa mandinya nanti? Ada alasannya kenapa anak itu memilih mandinya nanti tidak mandi sekarang. Kira-kira kalau nanti kamu mandinya nanti, apa yang terjadi? Apa yang nanti jadi badannya gatal-gatal misalnya. Jadi anak bisa memilih sendiri ketika sendiri. Yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Nah ini yang sering sekali terjadi kepada kita. Bahwa misalnya dalam suatu perlombaan ada menang dan kalah itu bagi anak yang menang mungkin jadi saja ya mungkin anak merasa balas, tapi bagi anak yang kalah mungkin itu bisa melukai perasaannya, melukai ya anak biasanya anak itu kalau kalah padahal sebenarnya kita seharusnya berpikir menang-menang. Mungkin anak ya kalau itu tidak passionnya di situ, tapi dia masih punya kelebihan yang lain. Selanjutnya akan kita bahas tentang budaya positif. Kenapa budaya positif ini penting? Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini perlu lingkungan yang positif. Salah satunya dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi ini tingkatannya dari yang pertama itu kita membuat peraturan kelas. Nanti dari peraturan kelas itu kita yakinkan sehingga terbentuk keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas sudah tertanam dalam diri semua warga kelas, itu nanti akan dibentuk lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini akan mewujudkan budaya yang positif. Lalu apa sih disiplin positif itu? Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Yayan Gosen, di mana kedua orang ini merupakan pakar dalam pendidikan, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtue yang universal. Lalu apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Kalau kita biasanya sering mendengar tentang profil pelajar Pancasila, kita tahunya hanya profil pelajar Pancasila. Tetapi ternyata nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya profil pelajar Pancasila. Karena ini ada 6 institusi atau organisasi yang menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama jelas profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal, ada 6 dimensi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Mulia. Kemudian ada mandiri, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan berani. Nilai kebajikan yang kedua disampaikan oleh ILO Primary Youth Program atau PYP yang menyatakan bahwa sikap kulit terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu nilai kebajikan yang ketiga ada 9 pilar karakter yang disampaikan oleh Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang keempat ini ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, di mana keterampilan hidup ini terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dan petunjuk hidup terdiri dari peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, penghormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Nilai kebajikan yang kelima ini disampaikan oleh beberapa esensial virtue yang terdiri dari empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi dan keadilan. Dan yang keenam ini ada legacy project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada banyak sekali. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya share filenya saja. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa setiap perilaku manusia itu mempunyai motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Menurut Yayan Gosen dalam bukunya
Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang paling rendah. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya nih, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, orang tersebut cenderung melakukan hal tersebut karena untuk menghindari hukuman atau hal-hal yang merugikan dirinya, baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkatan di atas yang tadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini biasanya orang melakukannya karena dia ingin mendapatkan sesuatu, baik itu imbalan, penghargaan maupun hadiah. Kedua, motivasi yang pertama dan yang kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Motivasi yang ketiga ini, motivasi yang ketiga inilah yang nantinya akan membentuk disiplin positif. Nah, sekarang sebagai contoh, misalnya ada anak membuang sampah di tempat sampah, tetapi anak itu membuang sampah karena misalnya, aku mau buang sampah di tempat sampah biar nanti dapat ujian dari guru. Kira-kira itu motivasi yang keberapa? Yang kedua. Kalau anak berpikirnya seperti ini, aku mau buang sampah di tempat sampah biar nanti kelasnya bersih, karena kebersihan kelas itu kan tanggung jawab aku juga. Aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab sehingga aku mau buang sampah di tempat sampah aja. Itu motivasi yang keberapa? Yang kedua. Kalau aku mau buang sampah biar nanti tidak dimarahi sama guru kalau aku berarti sudah benar. Selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertama adalah hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tidak ada. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian yang selanjutnya ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi hanya untuk waktu yang pendek. Kalau hukuman kan jangkanya waktu yang panjang tidak nyamannya. Kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek tidak nyaman. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Jadi kalau konsekuensi ini sebelumnya sudah dijelaskan, sudah ada informasi. Kalau terlambat sekolah nanti konsekuensinya apa itu sudah jelas. Yang ketiga yaitu restitusi. Proses restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau restitusi ini tingkatannya sudah lebih tinggi, nanti ada penjelasan sendiri tentang langkah restitusi. Nah, sekarang coba saya ingin teman-teman membedakan antara hukuman dan konsekuensi dengan sebuah kasus. Nanti teman-teman menentukan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya ada anak nih terlambat, kemudian anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, jadi kalau hukuman kan ada bentuknya ya, baik berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau ini
lebih ke konsekuensi. Karena ada konsekuensi kalau terlambat nanti kamu harus nulis 100 kali. Tidak selalu. Nah, sekarang disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Lagi ya sih bisa misalnya menggariskan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, ya intinya kalau konsekuensi itu lebih ke sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan atau apa yang diperlukan. Kalau ini murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang mulai paham. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kalau ini satu lagi nah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tugas nah, ini satu lagi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi deh, karena hanya duduk di pinggir lapangan, jadi tidak bisa mengulangi kegiatan teman-temannya. Jadi itu merupakan konsekuensi. Nah, satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi. Karena terlambatnya pada saat jam pelajaran olahraga. Kalau hukumannya mengelilingi basket itu tapi kalau misalnya datang terlambat datang ke sekolah, maka disuruh lari di lapangan itu hukuman. Ya, seperti itu. Nah, kalau hukuman ini menimbulkan identitas yang gagal bagi anak pertanian. Sedangkan kalau konsekuensi maupun restitusi ini membentuk sesuatu yang positif pada diri anak sehingga menimbulkan identitas sukses bagi anak. Namun ada bedanya antara konsekuensi maupun restitusi. Nanti teman-teman bisa melihat tabel yang akan saya jabarkan. Nah, inilah tadi kita bahas penghargaan. Bolehkah kita memberikan penghargaan ataupun hadiah kepada anak? Boleh, tapi tidak dibayar. Tidak, kalau setiap itu dikasih penghargaan terus ya. Itu maksudnya bagaimana ataukah bisa misalkan berangkat sekolah pagi terus itu nggak pernah terlambat gitu lah, mungkin nanti nggak setiap hari ini nggak terlambat langsung dikasih dan mungkin di kalkulasi seminggu anak ini nggak pernah berangkat mungkin baru dikasih. Ini saya juga awalnya berpikiran seperti itu, tapi ternyata setelah mengikuti CGD ini saya baru tahu bahannya nggak pemberian penghargaan atau pemberian itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau lomba ya, kalau lomba memang ada, tetapi kalau tidak itu tidak diperbolehkan. Nah itu kurang baik karena melatih motivasinya timbulnya dari luar, tidak dari dalam diri anak sendiri. Jadi harusnya kita menanamkan ke anak supaya bisa motivasi. Ya betul. Nanti ketika ini ada alasannya. Yang pertama ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi nanti ketika anak diberikan hadiah, dia mau melakukan sesuatu yang baik, besok lagi harus diberi lagi. Kalau kita anak tersebut tidak mau, jadi motivasinya sudah beda.
harus satu yang agak komitmen antara itu harus dijelaskan. karena misalnya bilang ya ayo kamu ikut aku saja itu udah nggak mau Bilang nanti disuruh lagi jadi kalau tidak mau dikasih, kalau nggak dikasih hadiah nggak mau kan ke sekolah gitu. alasan ya ya. Alasan yang kedua, penghargaan ini ternyata tidak efektif. Penghargaan ini ternyata tidak efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan bisa dengan persyaratan. Dan jika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan bisa mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berhati hati serta kemungkinan lain-lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang tidak baik. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok, contohnya orang yang berusaha berhenti merokok, orang yang berusaha diet, meluruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Jadi malah nanti tidak berhasil. Contohnya ketika anak, nanti kalau kamu ranking 1, nanti tak kasih hadiah. Malah fokusnya anak itu tidak ke berusaha ke ranking 1-nya, malah ke gimana caranya biar dapat hadiah. Jadi malah tidak efektif. Nah, alasan yang ketiga, penghargaan ini dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Seperti yang lain merasa di anak tiri kan ya, yang dikasih hadiah kok terus kok aku nggak pernah dikasih hadiah. Nanti gue merasa benci nanti orang jadi termotivasi untuk lebih baik tapi ya malah jadi benci sama jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kadang-kadang kalau anak itu sedikit-sedikit diberikan pujian, nanti kadang ada anak yang sedikit-sedikit ingin karena ingin mendapatkan perhatian dari guru, jadi sok mengadakan ceritanya. Misalnya ada yang kelahinya, kapal bohong, ketika berkelahian, nanti dia mengatakan cerita apa meraih simpati guru agar dapat mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Tapi berbeda yang satu akan mendapatkan penghargaan. Jadi gimana caranya biar dapat yang satu? Ada yang mungkin membuat contekan, atau mungkin dengan cara-cara yang kurang baik. Ada kan anak TK yang biar dia gambarnya paling baik, gambarnya tentunya dicoret-coret. Nah itu salah satu biar dia dapat, biar aku jadi yang terbaik, biar dapat penghargaan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi yang tidak pernah mendapatkan penghargaan ini akan kecewa, akan melukur, jadi apa? Sudah lapar berusaha apa yang diberikan penghargaan, jadi dia jawab aku nggak pernah. Alasan yang keempat, karena penghargaan ini mengurangi ketepatan. Nah, dalam sebuah riset ini, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama sebenarnya. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dan cukup uang pada saat mereka memberikan jawaban tepat, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa? Karena fokusnya mereka membayarkan tentang hadiahnya, jadi tidak fokus kepada apa yang mereka hadapi. Kemudian alasan yang kelima, penghargaan tidak diperbolehkan karena dapat menurunkan kualitas. Nah, ini ada riset lagi, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Nah, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita iklan. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya ternyata berkembang.
Alasan yang keenam, karena penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ini misalnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Dia berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ketika nanti di awal sudah dikasih tahu nih, nanti yang bisa bikin puisi akan dapat hadiah. Kalau anak-anak itu dia tidak, kreativitasnya tidak maksimal, akan memikirkan hadiah yang akan mereka dapatkan. Sementara jika tidak diberitahu, mereka akan berlomba itu dengan sungguh-sungguh. Alasan yang ketujuh ini, penghargaan ini menghukum. Apa sih artinya menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking tadi ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi menimbulkan rasa seperti aku dihukum karena mungkin aku belajarnya apa kurang ya, kok tidak bisa mendapatkan ranking 1. Apa aku usahanya kurang ya, kok tidak bisa mendapatkan ranking 1. Jadi anak itu merasa terhukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu ternyata sama seperti kita memberikan hukuman. Tidak efeknya begitu. Ini yang paling penting karena ketika kita memberikan penghargaan itu adalah motivasi tidak dari dalam, tapi motivasi yang ditimbulkan ini motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali mendapatkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dari sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut mengira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang yang pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Misalnya ada anak yang baru bisa naik sepeda misalnya, naik sepeda pertama kali dia bisa, pasti senang banget nih. Tapi ketika kita memberikan penghargaan, kita akan mengurangi rasa kegembiraan itu, rasa kegembiraan yang dia bisa berusaha belajar sepeda. Karena yang dia rasakan, dia senang karena mendapatkan penghargaan, bukan karena dia bisa naik sepeda untuk pertama kalinya. Itu sudah beda ya rasanya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini penting karena dengan keyakinan kelas akan dapat membentuk lingkungan yang positif sehingga pada akhirnya mengerucut pada terwujudnya sebuah budaya yang positif. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya, jika aturan kelas misalnya ada aturan kelas buang sampah di tempat sampah atau dilarang buang sampah sembarangan. Nah, di keyakinan kelas ini kita menjadi menjaga kebersihan lingkungan kelas seperti itu. Contoh lagi, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, itu untuk keyakinan kelasnya sebaiknya tidak seperti apa? Misalnya tadi datang terlambat, datang tepat waktu ke sekolah, itu keyakinan itu kan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelasnya kira-kira seperti apa? Disiplin, gitu saja, disiplin. Nah, misalnya lagi kalimatnya lebih bersifat universal, umum kalimatnya. Jadi contohnya apa ya, tidak mengganggu teman saat kegiatan belajar mengajar. Saya teman seperti saling menghargai juga bisa. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dengan kata tidak atau jangan. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan juga. Jadi uang sampah. Nah, tidak boleh mengganggu teman. Nah, hindari kalimat yang bentuknya negatif. Gunakan kalimat yang bentuknya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua. Oke, itu memang sulit. Memang sulit itu. Keyakinan kelas
sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi mungkin keyakinan kelas antara di sekolah sini dengan di sekolah yang sana berbeda karena kondisinya mungkin juga berbeda. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak apa-apa kalau namanya juga keyakinan kelas kan berarti itu diterapkan di kelas. Ya. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu tidak berlaku selamanya, tapi bisa juga diubah. Misalnya mau sebulan kali. Tidak, jika misalnya suatu keyakinan kelas sudah terbentuk dan sudah tercipta, sudah berjalan, sudah terbentuk keyakinan dalam diri anak-anak, itu bisa diubah. Misalnya tadi menjaga kebersihan, itu anak misalnya sudah terbiasa sudah aktif sekali ya, itu keyakinan kelasnya bisa diganti menjadi misalnya belum ya masih belum sesuai harapan gitu ya. Itu masih terus apa ya, masih harus tidak kita tanamkan terus kita kebiasaannya kita boleh ditambahkannya, boleh diganti menjadi yang lain. Tidak biasa misalnya kayak puasa apa tapi kan anak-anak sudah terbiasa. Jadi kalau anak sudah yakin kan mau dalam kondisi apapun, mau dalam situasi apapun, mau di depan manapun, dia sudah yakin, jadi sudah terbiasa. Nah, ini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi membuat keyakinan kelas ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Dan selanjutnya susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas, ya, kalau kita mungkin bisa saja. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Jadi nanti misalnya sama anak-anak diajak, hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Anak diminta mengungkapkan pendapatnya. Nanti dari pendapat anak-anak itu ditulis, misalnya di papan tulis yang besar atau di kertas pakai balon juga bisa. Terus setelah dicatat, nanti ditinjau, dipilih. Kira-kira mana saja yang mau disepakati, mana yang mau dibuang dulu nih. Terus dicari juga kalimatnya yang masih berbentuk nanti diubah dulu menjadi kalimat yang bentuknya positif. Nah, setelah ditinjau, setelah mendapatkan beberapa hasil yang mau disepakati, ditawarkan ke anak. Kira-kira sudah sepakat belum hasilnya seperti ini saja. Nah, jika sudah, nah ini yang buat pakai apa ya yang besar? Mungkin pakai blender juga bisa, biar awet. Terus pakai apa ya? Pakai papan juga bisa. Kalau pakai kertas kan mungkin mudah sobek ya. Mungkin kain juga bisa. Mungkin kalau kain biasanya susah. Tapi bisa juga mungkin kita kali pakai kertas juga. Nanti anak diminta tanda tangan pakai cap. Ya, tapi nanti anak kan sudah sepakat sudah sepakat. Tulis kemudian anak diminta tanda tangan dengan gurunya juga ikut. Tidak hanya anaknya, gurunya juga ikut. Tangan semua anak. Ya, semua anak. Nanti kalau itu sudah terbentuk keyakinan itu, nanti kalau ada yang melanggar, itu anak sendiri yang mengingatkan malahan juga. Kita tidak perlu mengingatkan ketika ada anak lain yang melanggar, anak yang lainnya akan mengingatkan anak tersebut. Itu berarti sudah terbentuk keyakinan dalam diri anak. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti kesehatan,
makanan, rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menerima dan memberikan cinta maupun kasih sayang, kebutuhan untuk diterima dari komunitas ataupun masyarakat. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini merupakan kebutuhan untuk merasa diakui atas kemampuan kita. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, ini merupakan kebutuhan akan kemandirian atau kita bebas untuk memilih atau menentukan apa yang kita mau. Kemudian yang kelima ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk tertawa, itu merupakan kebutuhan senang. Nah, healing termasuk. Contohnya, ada sebuah kasus, contohnya kasusnya seperti misalnya siapa? Ani misalnya, Ani seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan ketika Ani ditanya, misalnya, kenapa kamu kok lari-lari? Aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Kira-kira kebutuhan apa? Aku senang lah bermain kejar-kejaran dengan guru. Nah, jawabannya hanya satu ini. Aku senang bermain kejar-kejaran sama guru. Aku senang. Kalau jawabannya seperti ini, ibu kejar aku karena ibu itu sayang sama aku. Cinta dan kasih sayang. Kalau seperti ini, aku hebat kan bisa kejar aku. Penguasaan. Kalau jawabannya seperti ini, aku bosan belajar mewarnai kamu ke jalan. Berarti sudah paham. Jadi ternyata ketika anak melakukan sesuatu, mungkin kalau dulu kita berpikirnya ada sesuatu, nah mungkin, tapi ternyata anak itu melakukan sesuatu karena dia punya alasan. Berarti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari antara kelima kebutuhan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol yang dikemukakan oleh Dewan Dosen. Ini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai penangkal, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, sebagai seorang penghukum biasanya nada suara yang digunakan ini tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot dan jawabnya dan menghadiri. Hasilnya apa? Hasilnya nanti kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil berplat biru dan akan menggunakan kendaraan tersebut. Biasanya sebagai seorang hukum, kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan seperti ini: patuhi aturan saya atau awas, atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai, atau seperti ini: terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Ini sebagai seorang hukum. Yang kedua, biasanya dijawab seperti itu, yang galak kalau sebagainya. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, salah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di
sayangnya. Biasanya nada suara yang digunakan ini nada suaranya memelas, halus, sedih. Nah, bahasa tubuhnya petang-petang, halus. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu guru atau orang tuanya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Justru ini malah berbahaya ternyata. Contoh kalimat yang digunakan biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Contohnya seperti itu. Anak jadi merasa depresi. Yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini ada posisi teman ini bisa menimbulkan, bisa berakibat positif, tapi juga bisa negatif. Nah, biasanya posisi teman ini nada suaranya ramah, dan bercanda. Bahasa tubuhnya mengatur pada murid, mata dan senyum jenaka. Kalau tadi sama suaranya juga ramah, tapi lebih ke memelas. Maksudnya memelas agar anak itu merasa bersalah. Kalau ini sambil senyum begitu. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi ada juga dampak yang negatif. Contohnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika gurunya tidak masuk, misalnya diganti dengan guru lain, anak tidak nyaman karena makanya sama guru yang tadi. Sebagai nanti kita bahas kalimat-kalimatnya. Contoh kalimat yang digunakan biasanya seperti ini. Ayo bantulah, ya. Ayo, kita tidak selama ini jadi mengungkit-ungkit. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti kita bantu bereskan. Nah, tapi sambil senyum. Kalau tadi kan sambil banyak bahas, kalau ini sambil senyum. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janjikan apa loh? Kenapa terlambat lagi? Ini sambil senyum, Pak. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Pada posisi pemantau, ini biasanya pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya nada suara yang digunakan ini datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya, nanti murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menimbulkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus dijalankan. Kalau yang hukuman itu murid tidak nyaman kan, tapi efeknya kan jangka panjang, tidak nyamannya jangka panjang. Tetapi kalau pemantau menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Contoh kalimatnya yang digunakan seperti ini. Misalnya ini percakapannya, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Coba sekarang dipraktekkan, ini ada dua orang, guru dan adik. Coba dipraktekkan antara guru dan adik siapa mau mempraktekkan. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, tidak kaku, tidak galak. Mbak Dewi mungkin sebagai murid, sebagai adik, Mbak Adi sebagai guru, coba seperti apa kira-kira? Soalnya biasa. Tahukah kamu beberapa yang mulai kamu telah menemukan apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan sabar? Apa ada yang dilakukan mengerjakan mereka setuju ya, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi anak tetap tidak nyaman. Biasanya seorang pemantau ini memberikan konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi. Ini yang terakhir, maksudnya adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempercayakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer ini kadang-kadang bisa berada di
juga sebagai pemantau. Karena sebagai seorang manajer harus menguasai posisi teman dan pemantau. Jadi bisa kedua-duanya. Bisa kadang-kadang ketika kita sebagai manajer kita berposisi sebagai teman juga bisa. Nah, biasanya ada suara yang digunakan ini tulus, salah satu benar tidak kaku dan mendekat kembali. Ini ada contohnya seperti ini berbicara juga. Ade, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Coba, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang berbeda. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya akan hadir tepat waktu. Dan saya hargai usaha untuk memperbaiki. Jadi ini anak itu memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Kalau tadi kan sudah ada konsekuensinya, anak tidak melakukan. Kalau ini anak memutuskan sendiri, ada pilihan. Ada pilihan. Jadi kira-kira posisi manakah yang sebaiknya kita lakukan sebagai manajer? Apakah selama ini kita sudah bisa menjadi seorang manajer? Kita masih sering menjadi yang maksudnya menjadikan manajer ya tempat ya paling terakhir teman. Karena untuk menjadi seorang manajer harus bisa menguasai menjadi seorang teman ataupun rekan. Jadi ada kalanya ketika kita menjadi seorang manajer kita harus bisa berada sebagai seorang teman. Belajar mulai dari sekarang belajar. Nah ini yang akan kita bahas tentang restitusi. Nah, ada 3 langkah dalam restitusi. Biasanya disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini sisi yang paling bawah, menstabilkan identitas, sisi yang paling bawah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini ada di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kanan ada menanyakan keyakinan. Akan kita jelas dengan satu persatu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilis identity. Tujuannya yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada pikiran. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin ia menjadi negatif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kalimatnya biasanya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kalau Bapak tidak tertarik mencari solusi yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contohnya seperti itu. Jadi kita menstabilkan dulu aktivitas kita. Kita yakinkan bahwa semua orang itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Bahkan mungkin diri kita juga pernah melakukan kesalahan. Itu manusia. Tapi tidak hanya berhenti di sini. Kalau buat saya ini tidak apa-apa ya sudah saya harus dilanjutkan ke sisi yang berikutnya, yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya kalimatnya yang digunakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik. Kamu pasti maaf itu salah seharusnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Mohon maaf. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau yang tadi yang pertama, kamu tidak apa-apa berbuat salah, dilanjutkan. Tapi pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Terus dilanjutkan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama tadi dan tinggal laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpikir menjadi apa yang dia inginkan. Biasanya saya seperti ini. Apa yang kita sebagai satu keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita perlu sepakati, atau apa yang kita tentang pelajar dia, atau kamu mau
Terus dilanjutkan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh yang saya lakukan dari segitiga restitusi. Ini ada 2 kasus. Coba saya play, bisa atau tidak? Tidak bisa di-play, jadi saya tutup dulu. Suaranya saya keraskan dulu sebentar. Saya jalankan. Tapi kok tidak bisa di sana ya? Tidak bisa bantu di mana? Apakah terdengar? Kalau misalkan jadi tidak bisa diputar. Jadi saya datang ke sana saja. Ini yang sudah saya praktekkan kemarin. Sambil bantu dari sini. Ini kira-kira percakapannya seperti ini. Nah, percakapannya seperti ini. Ini namanya Anissa. Mbak Anissa tadi, Mbak Anissa sebelumnya, Mbak Anissa buang sampahnya tidak di tempat sampah ya? Iya, tadi buang sampahnya saya tidak di tempat sampah. Kenapa kok buang sampahnya tidak di tempat sampah? Soalnya tadi itu buru-buru tidak mau masuk, jadi udah saya buang aja di situ. Kira-kira seperti ini. Terus saya tanya seperti ini. Nah, kira-kira kalau Mbak Anissa buang sampahnya tidak apa yang terjadi? Buahnya jadi kotor. Kalau buahnya jadi kotor, kira-kira apa yang harus dilakukan Mbak Anissa? Jadi nanti dulu saya sampahnya nanti tak ambil terus tak masukkan ke tempat sampah. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua ini, jadi biar Anda itu menentukan sendiri apa yang harus dilakukan. Ya kita sekarang diambil dimasukkan ke tempat sampah, jangan seperti itu. Biarkan anak menentukan sendiri. Ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini, ya tidak bisa dibeli ternyata kalau di situ. Itu ada anak namanya Kiara. Jadi ketika sedang kegiatan berdoa, dia ngobrol sendiri sama temannya. Dia ngajak temannya ngobrol, ngajak temannya berjalan. Terus saya tanya seperti ini, Mbak Kiara, ini sudah selesai berdoa. Mbak Kiara tadi ketika berdoa, melihat Mbak Kiara masih sendiri dengan temannya. Kira-kira apa yang sedang Mbak Kiara bicara? Iya tadi itu kamu lagi asik cerita. Kira-kira kalau temannya sedang berdoa, Mbak Kiara asik cerita, apa yang terjadi? Ini dapat mengganggu teman-teman yang lain. Terus kira-kira apa yang harus Mbak Kiara lakukan? Nanti aku berdoa sendiri. Karena tadi sudah bilang, nanti aku akan berdoa sendiri. Jadi si anak berdoa sendiri. Ketika yang lain sudah pulang, dia masih tinggal di kelas, dia berdoa sendiri. Karena tadi dia tidak ikut berdoa. Tidak, kan sudah selesai berdoa. Itu dipanggil, jangan di depan tempatnya, jangan di depan banyak orang. Jadi kita panggil dulu, kita ajak dulu, baru kita tanya berdoa. Nah, ternyata sudah selesai. Demikian tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan. Iya, mohon maaf Pak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif yang saya pelajari dari modul 1.4 di program Guru Penggerak. Terima kasih atas teman-teman bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atau diskusi silakan bagi teman-teman. Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Ya, monggo Bu.
beda. Tapi kan bisa menimbulkan rasa iri, kecenderungan itu. Jadi gila. Kenapa tidak ada langsung kemana? Kemarin kita dibayar matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam pegang tangan dan lari, singkirkan ego, oh kawan, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.